anak-anak Indonesia, kenalkan nama saya Yeremia Samuel Salangit. Dan sekarang saya ingin mengenalkan betapa serunya di sekolah kita. Di sekolah kita. Kenalin dulu dong, di sebelahmu ada siapa? Di sebelah saya ada Ibu Kristin. Hai Ibu Kristin. Ayo dong cerita. Saya ingin cerita tentang seru-serunya yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita ada ekskul basket, seni rupa, dance, dan taekwondo. Di seni rupa, kalian bisa menggambar teman kalian satu sama lain. Dan kalau basket, kalian bisa bermain basket dan bermain bersama teman-teman kita. Dan kalau taekwondo, kita bisa melatih tubuh kita agar kita bisa jago bela diri. Bagaimana Kak Kristin melihat Jeremy dan teman-temannya yang lain menyalurkan minat dan bakat mereka? Jeremy dan teman-temannya cukup aktif dalam setiap kegiatan. Mereka senang, mereka senang meskipun kadang-kadang pastilah ada waktu-waktu di mana mereka juga merasa jenuh. Tetapi mereka bisa mengisi kejenuhan itu dengan saling sharing satu dengan yang lainnya. SMP 1 PSKD adalah sekolah yang paling asik. Katanya udah mengenal lama ya Bu Kristin ya? Sejak? Wow, berarti kamu udah dilihat sejak kamu kecil ya? Dan memang dasarnya udah ganteng dari sejak kecil. Iya, dia sudah ganteng dari kecil ya. Bisa disampaikan bagaimana speak up dan kemudian critical thinking Kak Kristin? Anak-anak dari PSKD berpikir kritis dan kemudian pengembangan minat bakat. Oke, untuk anak-anak PSKD, mereka adalah anak-anak yang selalu ingin mencoba, yang ingin mau tahu dan berani untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita. Tetapi kami mendukung apapun kegiatan mereka selama itu adalah hal-hal yang positif. Oke? Dan sekarang sekolah kamu akan dikunjungi oleh Kak Seto, yeay. Siapa dia? Siapa ya? Siapa dia? Siapa ya? Siapa dia? Ayo. Siapa ya? Aku nggak tahu nih. Kak Seto kamu nggak tahu? Oh iya? Anak-anak seumuran dia memang enggak, tapi saya sangat mengenal beliau. Yang bikin macet di Jakarta kan Kak Seto kan? Ya, Komo. Si Komo lewat jalannya jadi macet. Oke? Gimana Kak Kristin dengan acara hari ini? Hadirnya tokoh sahabat anak ya? Aku senang. Saya ketika ditawarkan sangat tertarik ya dengan kehadiran Kak Seto di tempat kami karena beberapa kali saya juga ikut seminar beliau. Pandangan-pandangan beliau tentang dunia pendidikan, terutama hubungan emosional dengan anak-anak, bagi saya itu sangat bagus. Jadi ketika ditawarkan kepada sekolah kami, saya sangat antusias walaupun persiapannya hanya beberapa hari. Apalagi saat ini kami sedang mengadakan penerimaan siswa baru, dan saya harap kegiatan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi sekolah yang kami pimpin. Sukses untuk PSKD. Bye. Hai. PSKD yel-yelnya apa sih? 1, 2, 3. SMA 3 PSKD terukir di hati. SMA 3 PSKD senantiasa jayalah. Yeay, tepuk tangan dong. Ada yang mau bicara tentang teknologi kekinian, artificial intelligence, ChatGPT? Halo, silahkan. Halo, hai. ChatGPT tahu? Mesin pencarian tahu? Search engine? Kenalan dengan Uncle Google tahu? Oke, silahkan. Silent. Spotify, siapa yang punya playlist di Spotify? Kalian dari Gunung Kidul ya? Anak kampung ya semua ya? Ayo, namamu siapa? Your name? My name is Marsha. Oke, Marsha. Marsha and the beer. Kamu the beernya. Oke, Marsha. Boleh nggak kamu cerita tentang PSKD? PSKD itu merupakan sekolah swasta yang berada di Senen. Oke. Atau Kuita. Oke, itu bisa di googling sih, bisa ketahuan gitu ya. Oh, iya. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu bersekolah di sini? Udah berapa tahun? Baru 2 tahun Kak. Oke. Gurunya asik nggak? Asik banget. Ada kekerasan dalam sekolah? Oh tidak, sama sekali. Ada bullying? Tidak ada. Apa yang kamu pahami tentang bullying? Bullying adalah perlakuan perundungan terhadap
1 anak. Oke, kalau misalnya ada orang yang dirundung, kamu berpikir seperti apa sih? Kalau misalnya Dibully. ada orang yang dibully, tanggapan aku itu suatu hal yang sangat gak wajar dan Oke. pasti anaknya itu ngerasa akan mentalnya akan down dan itu berpengaruh ke segala aspek ke pendidikannya apalagi ke nilainya. Oh ya, kita mengenal ada cyberbully. Kalian tahu apa cyberbully itu? Sila jelaskan. Ayo, suaranya mana? Cyberbullying itu biasanya kan ada di internet ya, jadi Oke. bisa membuli dengan menggunakan sosial media. Oke. Di situ mereka akan menjelek-jelekan seseorang, entah itu dilakukan dengan cara melakukan postingan atau dengan membuat video seperti fitnahan. Ataupun Angkat tangan yang punya medsos, yang punya TikTok, Instagram, dan jamaah YouTube. Bis. Kalian suka lihat YouTube? Kamu kayak Afgan. Jelaskan dong tentang YouTube, seperti apa sih? Kenapa lebih senang lihat YouTube ketimbang nonton TVRI? Karena banyak iklan. Hah? Kebanyakan iklan kalau di TV. Bisa main game? Bisa. Tapi di game online pun dan kemudian internet bisa nawarin hal yang aneh-aneh ya. Mulai dari pornografi, judi online, dan kemudian pinjol. Ih. Kamu ada pendapat? Hah? Ada pendapat nggak? Bagaimana harus bijak berinternet? Halo? Ada suara kah? Kayaknya Apa? kalau kan kita kan anak muda ya, dan Oke. kita udah dapat banyak, kita udah bisa akses internet gampang banget. Tapi ya itu banyak hal-hal negatifnya. Nah, mungkin kayak ya kita harus bisa pinter buat milih-milih gitu. Kok kita harus tahu mana yang buruk, mana yang baik ya. Kalau yang buruk kan ya kalau misalnya datangnya gitu kan kita nggak bisa prediksi gitu ya. Jadi mungkin itu dari diri kita sendiri gimana cara buat supaya jangan kita ambil gitu loh. Terima kasih. Dah. Kak Seto, selamat tahun baru. Silakan Kak. Semakin diberikan pencerahan untuk semakin bertumbuh, untuk semakin bertanggung jawab, semakin percaya diri, semakin merasakan kekeluargaan, dan ketika berbaur di tengah-tengah masyarakat menjadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Kami berdoa Kak Seto untuk selalu sehat dan semakin sukses, panjang umur, sehingga selalu dapat menjadi berkat bagi sesama, terkhusus buat anak-anak Indonesia. Juga anak-anakku, manfaatkan untuk kebersamaan kita bersama Kak Seto. Biarlah ini menjadi suatu motivasi bagi kita untuk semakin semangat untuk mencapai kesuksesan kamu, untuk masa depan kamu yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Christine, Ibu Pesti, dan Bapak Ibu Guru, serta karyawan PSKD yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara ini. Pergi ke kota bersama Bang Yanto. Bang Yanto ternyata dari Sulawesi. Bagaimana kabar Kak Seto? Semoga Kak Seto kabarnya sehat selalu. Piandra, emang ente doang yang bisa pantun? Ayo juga bisa kali. Singgah sebentar di rumahnya Bang Basir. Minta tomat dari satu benua. Untuk semua yang telah hadir, salam hormat dari kita semua. Buset tuh berdua, kalau pada pantun. Ini kita mulai aja nih acara. Belum. Pergi ke pasar bareng Bang Dede. Ke pasar Bang Dede membeli sawi. Kita ini dari SMA 3 PSKD ingin menampilkan dari jali-jali dari Betawi.
Kelas. Langsung aja mulai ya. Musik. Musrik ya. Ini dia si jali-jali. Di bawah pohon ada kolam ikan. Murid PSKD senang belajar karena suasananya menyenangkan. Sekarang yang kedua, jalan-jalan kita ke pasar. Jangan lupa membeli apa? Mangga. Bersama teman, jangan bersikap kasar. Stop kekerasan sekarang juga. Siap untuk menciptakan sekolah yang ramah anak? Siap untuk tidak melakukan kekerasan terhadap sesama teman? Menciptakan PSKD adalah sekolah anti bullying? Perhubungan untuk sekarang mau kesehatan terpenuhi, rajin tersenyum. Tapi jangan senyum sendiri banyak aja. Tapi kepada siapa mungkin ada asisten rumah tangga, ada teman, ada siapa pun senyum, maka kita akan merasa lebih tenang, lebih damai. Dan terakhir adalah A adalah tetap aktif belajar, aktif berkarya. Jadi penuh dengan ide-ide selalu. Siapa yang senang membuat puisi? Siapa yang bisa membuat karangan? Siapa yang bisa membuat lagu? Nah, anak-anak muda sekarang sudah pinter-pinter bikin lagu. Kan lagu coba do re mi fa sol la si do saja. Ya kan, misalnya gini, lagu kita lihat aja ada lagu mi fa sol, banyak sekali lagu dengan mi fa sol gitu. Coba tebak lagu apa ini? Mi fa sol do sol mi sol. Lagu sekarang lagu mi fa sol. Mi fa sol fa mi re do re mi. La si do si re do si la sol. Nah, di pucuk pohon cempaka itu mi fa sol kan? Sekarang tebak apa? Berpacu dalam melodi. Oh salah. Mi fa sol mi re do sol. Indonesia mi fa sol kan? Sekarang mi fa sol 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 fa mi la si do.
Himne guru. Mi fa sol la sol fa mi do do do. Banyak kan? Jadi kalau kita mau bikin pakai mi fa sol do do do, mi sol fa re re re, bisa jadi lagu. Mi fa sol do si re do sol dan sebagainya. Jadi intinya kita juga hidup belajar kreatif. Apalagi sosial dan sebagainya, ada hari kesetiakawanan sosial nasional. Jadi setiakawan itu perlu sekali. Jadi setiap kami melihat kita peduli kalau ada teman yang biasanya gembira tiba-tiba diam, menarik diri dan sebagainya. Jangan bodoh amat dia juga orangnya sombong misalnya, jangan. Tapi saling peduli, ada kesetiakawan. Lalu ditanyakan minimal juga melapor kepada misalnya guru atau guru BK dan sebagainya. Siapa tahu ada langkah-langkah secara psikologis untuk bisa mendeteksi kemungkinan gangguan mentalnya dan kemungkinan bahaya-bahaya yang lebih besar kalau tidak segera diatasi. Karena memang banyak sekali anak yang penuh tekanan yang akhirnya mau mengakhiri hidupnya dan sebagainya. Nah itu kalau kita peduli, kita menyelamatkan satu nyawa. Ada beberapa yang terganggu, cepat diatasi, kita juga bisa menyelamatkan beberapa masa depan dari teman-teman kita. Jadi kita yang siaga, yang betul-betul sangat peduli kalau ada sesuatu yang berbeda. Mungkin juga bisa meledatkan OSIS misalnya. OSIS mungkin saya tidak tahu sekarang struktur OSIS, tapi saya dulu sebagai anak jalanan di sekolah, bayarnya waktu itu rata-rata Rp900 sampai Rp1.000. Saya dan saudara kembar saya boleh hanya Rp100. Karena sebagai tadi anak jalan dan yang serba boleh keistimewaan tadi karena keadaan, tapi bisa terpilih sebagai ketua OSIS waktu itu. Nah, OSIS waktu itu ada seksi-seksi yang tadi kepedulian sosial yang saling bantu. Nah, ini mungkin juga ada kepedulian mental dari teman-teman yang mungkin ada masalah. Ada 3 pertanyaan, tapi agak melenceng dari topik. Yang pertama adalah bagaimana sih cara kita untuk tidak canggung atau menghilangkan rasa malu mengungkapkan sesuatu ke orang tua kita sendiri. Karena kan mungkin dari kita semua hampir kayak canggung gitu loh untuk mengungkapkan rasa sayang kita ke orang tua kita sendiri. Untuk mengungkapkan sesuatu seperti bilang aku sayang ayah, aku sayang ibu, seperti itu Pak. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri seseorang yang mempunyai penyakit gangguan mental. Mungkin kan untuk sekarang lagi marak ya kasus-kasus anak muda yang punya penyakit gangguan mental hingga bunuh diri. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa malas. Terkadang saya suka menunda-nunda pekerjaan saya. Nah itu entah itu pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah. Nah itu gimana sih Kak cara ngatasinnya? Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan yang luar biasa. Kalau boleh dinilai, mana Kak Arul? Iya Kak. Nilainya berapa? Nilainya 8,5. 8,5. Kak Thomas berapa nilainya? 9. Saya beri nilai 10. Hebat sekali. Ini salah satu ciri anak kreatif, ya, mampu menemukan suatu problem masalah. Ya, mudah-mudahan dari angkat saya masih bisa mendengar 3 pertanyaan tadi. Pertama, bagaimana cara mengatasi untuk sulit berdialog dengan orang tua untuk menyampaikan dan sebagainya. Ya, memang banyak keluarga-keluarga yang menjadi masalah adalah kurangnya atau hilangnya komunikasi antara orang tua dan anak-anak. Jadi karena tidak komunikatif, maka perbedaan generasi dan sebagainya akhirnya sering terjadi konflik. Dan kemudian yang sering dikalahkan adalah anak-anak. Maka banyak anak-anak yang harusnya mungkin misalnya tidak ingin jadi lawyer, tapi dipaksa jadi lawyer, ingin jadi tentara, dipaksa dan sebagainya, ya karena kurang adanya komunikasi. Maka kami anjurkan untuk melembagakan komunikasi. Jadi ini juga perlu didorong lingkungan, karena keluarga itu kan ayah ibu saja, ayah ibu dan anak-anak. Nah, lingkungannya bisa juga lingkungan keluarga besar. Bisa dengan disampaikan kepada kakek nenek, kepada om tante dan sebagainya.
Tapi yang sering dilupakan adalah lingkungan keluarga di wilayahnya RT dan RW. Namanya RT, rukun tetangga, sering nggak rukun, sering nggak peduli. Apalagi dengan gadget komunikasinya lebih yang jauh-jauh, yang tetangga kiri kanan ada satunya kecurian, satunya mungkin ada pembunuhan dan sebagainya, sering tidak tahu. Nah, mungkin sebagai generasi muda coba berdayakan komunikasi dalam keluarga. Saya keluarga besar ada komunikasi sekarang ini bisa komunikasi secara Zoom meeting dan sebagainya, melalui media sosial bisa. Lalu di dalam keluarga intinya juga biasakan ada semacam ngobrol bareng asik misalnya. Setiap akhir minggu yuk kita ngobrol, misalnya di taman atau di sofa atau duduk di lesehan di karpet, saling ngobrol. Misalnya dianjurkan ayah ibu mendengar juga suara anak, bukannya sekedar menyampaikan pesan kepada anak-anak. Nah, itu bisa diusulkan. Beberapa remaja ada yang mampu mengusulkan kepada orang tuanya. Kalau tidak tadi sampaikan kepada kakek nenek supaya dianjurkan demikian. Karena sekali lagi pecah perang pun karena tidak adanya komunikasi. Nah, di dalam keluarga juga sering terjadi perang dalam keluarga karena tidak ada komunikasi. Dan juga saya dengar kakak lulusan psikologi kan, yang dimana itu mempelajari tentang perilaku manusia dan fungsi meta manusia. Nah, saya pernah baca artikel dari tahun 2012 atau 2011 sampai 2023 itu maraknya bunuh diri di Indonesia banyak, dan 46,63%-nya itu dilakukan oleh remaja. Dan faktor utamanya adalah mental health, dimana yang paling tinggi adalah kesehatan mental yang paling terganggu itu di kecemasan dan depresi. Nah, pertanyaan saya adalah dari dua hal tersebut, antara kecemasan dan depresi, menurut Kak Seto, mana yang lebih dahulu kakak bakal tangani, dan apa alasan Kak Seto untuk meminimalisirkan angka bunuh diri di kalangan remaja di Indonesia? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya dari Ade Marsya, kelas 11. Kak Arul dapat nilai berapa? 9,5. 9,5. Kak Thomas? 10. Kak Ibu Ella? Kak Ella? 10. Saya 100. Bagus sekali. Oke, ya. Kenapa anak mengakhiri hidupnya? Karena merasa tidak nyaman di lingkungannya atau di dunianya. Akhirnya ingin pindah ke dunia lain. Intinya itu. Jadi jangan biasakan seorang itu berada dalam keadaan sendirian. Gitu. Jadi sendirian, gak ada tempat ngadu, gak ada tempat curhat. Akhirnya semua ngumpul, ya timbullah tadi dari mulai kecemasan, anxiety, depresi dan sebagainya. Nah itu akhirnya mendorong mereka udah ambil jalan kita saja. Saya pindah ke dunia lain. Saya nggak mau tinggal di dunia yang penuh dengan kegagalan, ejekan dan sebagainya. Dan salah satu contoh seorang yang pernah mau bunuh diri pada waktu remaja adalah juga Kak Seto. Waktu remaja tadi, saya anak kembar. Kembar itu kan persaingannya tinggi sekali. Nah, saya selalu dibilang yang 3B, paling bodoh. Kalau ada apa-apa, kamu bodoh, kamu jelek, kamu ini dan sebagainya, dibandingkan dengan saudara kembar saya. Nah, pada waktu dia diterima di kedokteran dan saya gagal, kakak saya sudah masuk ke Akabri waktu itu, ke TNI tentara tapi angkatan laut. Saya gagal hanya karena minus kacamatanya, jadi nggak bisa. Nah, dalam keadaan sendirian, semakin diejek di keluarga, diasingkan, rasanya mau mengakhiri hidupnya. Saya udah siap-siap tali, waktu dicoba di leher sakit juga ya. Saya kemudian ambil pisau, tusuk-tusuk ini, wah sakit juga ya, kalau berdarah gimana ya. Akhirnya saya lama-lama benar-benar waktu itu juga, maaf orang tua juga karena berbagai hal masalah tidak ada waktu juga gitu. Nah, saya menemukan seorang teman sesama anak jalanan yang senior, yang kemudian dia langsung tanya, kamu kenapa sih kok kelihatannya murung apa terus menghindar, nggak sering berada di rumah. Terus akhirnya saya curhat kepada dia yang memberi semangat. Oke, kamu jadi teman aku.
Saya tinggal di Surabaya, jadi akhirnya begitu. Jadi ternyata seorang dalam keadaan itu jangan dibiarkan sendirian. Jadi kepedulian dari teman-teman, kalau ada seorang yang murung, seorang diem, seorang yang aneh lain daripada yang lainnya, ada upaya untuk saling mendekati. Dengan hadirnya Kak Seto ke sekolah kita, khususnya PSKD baik SMP 1 dan SMA 3, ini adalah menjadi poin buat kami, dan kami juga berkomitmen bahwa PSKD itu akan menjadi sekolah yang menjadi sahabat buat anak. Kemudian juga satu lagi tambahan ini, PSKD tidak hanya menerima murid yang Kristiani, kami juga sangat terbuka untuk umum, baik yang non Kristiani. Bisa dilihat juga nanti siswa kita, bahkan ada yang berhijab, bahwa kami itu adalah membuktikan bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian pesan-pesan yang disampaikan sama Kak Seto tadi apa, gimana Kak? Kalau dari Kak Seto ya, kita berkomitmen memang harus menjadi sekolah yang memang bersahabat dengan anak, baik secara pendidikan, informal atau non formal, baik secara akademik maupun non akademik. Saya juga selalu menggerakkan guru-guru harus menjadi sahabat buat anak-anak. Jadi apapun yang menjadi apresiasi anak harus tetap kita apresiasi. Tidak ada pembulian sama sekali, kita sangat tolak untuk di sekolah ini. Terima kasih Kak Vesti. Baik, terima kasih. Wow. Iya benar, ini 27 tahun ini Kak Seto. Wah. Jadi waktunya hanya 4 menit Kak Seto. Luar biasa. Sini foto bersama dengan Jul. Yeay. Terima kasih. Jo mau menyampaikan apa buat Kak Seto, Kak Jo? Silakan. Silakan Jo. Iya, oke. Siap.